ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi menikah dengan seorang perempuan Lewi. Laki-laki itu bernama Amram dan yang perempuan bernama Yokebed. Setelah bayi itu diasuh hingga sampai 3 bulan, kemudian bayi itu dimasukkan ke dalam sebuah peti pandan dan diletakkan, yaitu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Sedangkan kakak perempuannya berdiri memperhatikan apa yang akan terjadi dengan bayi itu. Mengapa bayi itu ditaruh di sungai Nil? Karena zaman itu pada zaman Raja Fir'aun di Mesir memerintahkan bahwa seluruh anak laki-laki orang Israel harus dibuang ke dalam sungai Nil. Wah, kejam ya adik-adik. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya mengambil. Dan ketika dibuka dilihatnya lah bayi itu. Dan bayi itu sedang menangis adik-adik. Dan putri Fir'aun tergeraklah belas kasihan. Tentu ini bayi orang Ibrani, begitu katanya. Kemudian datanglah kakak bayi tadi dan berkata kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu?" Kemudian kata tuan putri Fir'aun, "Baiklah." Lalu cepatlah pergi gadis itu, yaitu kakak daripada bayi itu, untuk memanggil ibunya. Dan ketika ibunya menghadap, putri Fir'aun berkata, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu membawa bayi itu dan menyusuinya. Ketika bayi itu telah besar, dibawalah kepada putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun memberi nama Musa. Putri Fir'aun mengangkatnya menjadi anaknya adik-adik. Arti daripada nama Musa adalah karena aku telah menariknya dari air. Begitu kata putri Fir'aun. Nah adik-adik, Musa inilah yang akhirnya diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena bangsa Israel semakin hari semakin ditindas oleh orang-orang di Mesir. Ya, sehingga Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Tetapi Musa berkata, "Jangan aku Tuhan, karena aku gak pinter bicara, gak pinter ngomong." Tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhanlah yang akan memimpin setiap perkataan Musa, yang akan menyertai lidah dan mengajar Musa apa yang harus dilakukan dan dikatakannya. Apa firman Tuhan hari ini? Kalau adik-adik menghadapi kesulitan dalam sekolah online atau apapun juga, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa adik-adik, ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada adik-adik, seperti di dalam firman Tuhan Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat
dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita membutuhkan hikmat, pengetahuan dan kepandaian, mintalah kepada Tuhan. Kita hanya butuh berdoa. Semakin hari semakin sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, pengetahuan dan kepandaian buat kita semua. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.